Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mata kuliah Hukum Internasional yang beranggotakan Mina Nur Rosman, Zahrotus Syolihah, Kavi Azmi Azudin, dan Imrawatus. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Konferensi tentang hukum laut atau keamanan maritim diselenggarakan sebagai respon atas meningkatnya tantangan global di wilayah laut. Meskipun UNCLOS 1982 sudah menjadi dasar hukum laut internasional, praktiknya negara-negara masih menghadapi masalah misterius seperti sengketa batas maritim, perampokan, penyelundupan, polusi laut, dan eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan. Muncul pula isu modern seperti keamanan pelayaran pasca terorisme, eksplorasi laut dalam, hingga perlindungan keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional. Karena itu, konferensi diadakan untuk memperkuat kerjasama, menyelaraskan pemahaman hukum, dan memastikan keamanan maritim tetap sejalan dengan kepentingan global. Isu utama yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini yaitu dalam konferensi ini, beberapa isu kunci menjadi fokus. Negara-negara sering membahas penerapan dan interpretasi UNCLOS sebagai kerangka hukum utama, termasuk hak lintas alur laut dan batas-batas jurisdiksi maritim. Selain itu, keamanan pelayaran menjadi isu penting melalui pembahasan implementasi standar IMO seperti ISPS Code. Kejahatan transnasional di laut, mulai perompakan, IUU fishing, hingga penyelundupan manusia juga menjadi perhatian utama. Tidak hanya itu, konferensi ini membahas perlindungan lingkungan laut, perubahan iklim, polusi, serta isu baru seperti keamanan cyber maritim dan BBMJ yang mengatur sumber daya hayati di laut lepas. Konvensi ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum internasional. Meskipun jarang menghasilkan perjanjian baru secara langsung, akan tetapi dampaknya lebih terlihat melalui pembentukan soft law berupa deklarasi, komitmen, atau pedoman yang kemudian mendorong negara untuk menyesuaikan kebijakan nasional mereka. Banyak standar teknis yang saat ini digunakan secara global, seperti standar keamanan pelabuhan dan kapal dalam ISP Code, bermula dari kesepakatan di konvensi sebelum menjadi aturan formal. Konferensi juga memperkaya interpretasi terhadap ketentuan dalam UNCLOS dan memberikan forum lagi bagi negara untuk berbagi praktik terbaik sehingga mempengaruhi arah kebijakan maritim di dunia. Pembahasan terakhir yakni pandangan kritis mahasiswa terhadap hasil konferensi. Dari sudut pandang mahasiswa, konferensi internasional di bidang hukum laut layak diapresiasi tetapi juga perlu dikritisi. Salah satu kritiknya adalah ketimpangan kekuatan. Negara-negara maju cenderung lebih dominan menentukan arah kebijakan, sementara negara berkembang kesulitan mengimbangi dari sisi sumber daya maupun kapasitas penegakan hukumnya. Selain itu, banyak hasil konferensi bersifat sukarela sehingga implementasinya sering tidak konsisten. Ada pula kekhawatiran bahwa pendekatan keamanan yang terlalu kuat bisa menimbulkan tindakan represif di laut dan mengabaikan aspek HAM atau perlindungan masyarakat pesisir. Meski begitu, mahasiswa tetap dapat melihat nilai positif konferensi sebagai ruang dialog yang menjaga stabilitas, mendukung kerjasama internasional, dan memperkuat tata kelola laut secara global. Kesimpulannya, UNCLOS merupakan kerangka hukum internasional paling komprehensif yang mengatur seluruh aktivitas di laut, mulai dari penetapan batas-batas maritim, hak dan kewajiban negara, hingga pengelolaan sumber daya serta keamanan pelayaran. Dengan adanya konvensi ini, negara memiliki pedoman jelas dalam menentukan wilayah laut seperti ZEE, landas kontinen, dan laut teritorial sehingga dapat meminimalkan konflik dan mendukung kepastian hukum. Konferensi-konferensi internasional yang membahas UNCLOS berfungsi memperkuat implementasinya, terutama terkait isu-isu modern seperti perompakan, kejahatan lintas batas, IUU fishing, polusi laut, hingga eksplorasi laut mendalam.
Meski tidak selalu menghasilkan perjanjian baru, forum tersebut memberikan dampak penting melalui soft law, standar internasional, serta penyelarasan praktik antar negara. Namun implementasi UNCLOS masih menghadapi tantangan. Tidak semua negara memiliki kapasitas sama dalam penegakan hukum maritim dan beberapa hasil konferensi bersifat tidak mengikat sehingga penerapannya kurang konsisten. Dominasi negara maju juga menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan. Walaupun begitu, UNCLOS tetap menjadi fondasi utama tata kelola laut global dan berperan penting menjaga stabilitas, keamanan, dan keberlanjutan wilayah maritim dunia.